ini menarik sekali. Jadi di Partai Kebangkitan Bangsa sendiri ada kemungkinan ada 2 calon gitu ya yang diproyeksikan untuk bisa merebutkan di G1 Kabupaten Tegal. Jadi ada incumbent, ada pendatang baru yang itu didukung juga oleh partai. Ini nanti juga menarik. Kemudian dari PDI Perjuangan kemarin dari informasi lapangan ada satu yang sudah mendaftar lewat PDI Perjuangan karena saat ini kan juga mereka sedang melakukan pendaftaran di masing-masing atau internal partainya, Bapak. Kemudian juga yang menarik lagi ini partai-partai yang tidak masuk parlemen rencananya itu juga membuat koalisi baru, koalisi untuk Kabupaten Tegal maju gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota, terutama di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tegal periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Himawan Tri Pratiwi, Sarjana Sosial. Beliau adalah Ketua KPU Kabupaten Tegal. Apa kabar Pak Himawan? Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Himawan menyelesaikan S1 di Universitas Jenderal Sudirman, kemudian pernah menjadi Panwas di Kabupaten Tegal, kemudian pernah menjadi tenaga ahli di Kemendes, menjadi komisioner KPU Tegal, dan saat ini menjadi ketua KPU Kabupaten Tegal. Nah, supaya bisa lebih akurat, lebih lengkap, walaupun singkat, Pak Himawan bisa bercerita perjalanan karirnya sampai saat ini. Monggo, Pak Himawan. Baik, terima kasih Pak Bambang atas berkenannya bagi kami untuk bisa menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal. Baik, kebetulan kalau saya sendiri memang senang berorganisasi dari mahasiswa, juga di Senat Mahasiswa, juga kemudian di ekstra kampus juga senang berorganisasi, termasuk setelah lulus kuliah kami juga di Lembaga Perlindungan Konsumen, kami juga aktif, dan di lembaga-lembaga yang lain seperti yang tadi disebutkan Pak Bambang, kami aktif untuk bersama masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan terakhir kami juga di Panwas Kabupaten Pak di 2024 ya. 2004 ya, 2004 kami di Panwas Kabupaten, dan 2015 kami di Kementerian PUPR, kemudian 2016 sampai 2019 kami di TA Pemberdayaan Masyarakat di Kemendes nih. Dan alhamdulillah kami diberikan kepercayaan mulai 2019 sampai periode yang kedua ini, dan terakhir diamanati untuk jadi ketua KPU Kabupaten Tegal. Dan di periode yang terakhir, yang kemarin itu kami juga sempat menyelesaikan belajar lagi untuk di S2 Magister
Magister Hukum Unpad Pancasakti Tegal, Pak. Itu sementara data singkat yang bisa kita sampaikan. Oke, terima kasih Pak Imawan. Nah, mungkin Bapak juga bisa ceritakan hasil pileg 2024 untuk Kabupaten Tegal setelah hitung dalam bentuk kursi DPRD, bagaimana proyeksi untuk Pilkada Kabupaten Tegal. Baik Pak Bambang. Jadi ini yang menarik di Kabupaten Tegal ya, dari hasil perhitungan kami di KPU Kabupaten Tegal ada perubahan yang cukup signifikan dari partai-partai yang peroleh suara kemarin. Ada 7 partai politik yang mendapatkan potensi mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tegal. Yang pertama ada PKB itu 17 kursi proyeksinya, kemudian PDI Perjuangan ada 10 kursi, kemudian ada Gerindra 8 kursi, kemudian Golkar 7 kursi, P3 3 kursi, PKS 4 kursi, dan PAN 1 kursi. Tapi ada juga dari 2019 itu kan ada 11 partai politik Pak yang mendapatkan kursi. Ini jadi ada 4 partai politik yang tidak mendapatkan kursi. Misalkan Perindo itu tadinya 1 kursi hilang, kemudian Nasdem 1 kursi juga proyeksinya hilang, kemudian ada juga Hanura 1 kursi proyeksinya 2024 juga hilang, dan juga Demokrat yang tadinya 2 kursi proyeksi 2024 ini hasil pemilu 2024 itu akan hilang. Kemudian ada kenaikan juga cukup signifikan di PKB. PKB itu naik dari 14 jadi 17 Pak Bambang. Dan PDI Perjuangan itu juga turun 2 kursi. Ini yang menarik sekali. Nanti kita lihat dalam pilkada ke depan gitu ya. Baik, dengan komposisi semacam ini berarti ada 2 partai yang bisa mengajukan calon sendiri, PKB dan PDIP. PDI Perjuangan. Nah, sampai saat ini siapa sebenarnya calon-calon yang sudah digadang-gadang baik oleh 2 partai yang bisa mencalonkan sendiri maupun oleh partai-partai yang nanti pasti akan berkoalisi? Ya, dari pencermatan kami di lapangan memang ada calon-calon yang sudah mulai menebar sosialisasi Pak, karena ini kan belum waktunya kampanye, jadi kita anggap itu sebagai sosialisasi. Ada calon incumbent begitu, kemudian juga ini menarik sekali, jadi di Partai Kebangkitan Bangsa sendiri ada kemungkinan ada 2 calon gitu ya yang diproyeksikan untuk bisa merebutkan di G1 Kabupaten Tegal. Jadi ada incumbent, ada pendatang baru yang itu didukung juga oleh partai. Ini nanti juga menarik. Kemudian dari PDI Perjuangan kemarin dari informasi lapangan ada 1 yang sudah mendaftar lewat PDI Perjuangan, karena saat ini kan juga mereka sedang melakukan pendaftaran di masing-masing atau internal partainya Bapak. Kemudian juga yang menarik lagi, ini partai-partai yang tidak masuk parlemen rencananya, itu juga membuat koalisi baru, koalisi untuk Kabupaten Tegal maju gitu. Jadi kayak misalkan Perindo, ini di bawah ini koordinator Perindo ini. Ada Perindo, Nasdem, Hanura, Demokrat, PKN, minus PSI itu Pak. Itu membentuk koalisi untuk mendukung calon perubahan begitu. Ini menarik nanti, makanya kemungkinan meskipun kita sudah menyiapkan 5 pasangan calon seperti yang terdahulu, KPU tetap menyiapkan untuk penganggarannya itu 5 pasangan calon agar kita fasilitasi kepada perseorangan maupun partai politik itu maksimal. Kita sudah siapkan dengan proyeksi 5 calon itu, tapi kalau menurut prediksi saya ada 3 calon lah maksimal untuk
di Kabupaten Tegal untuk Pilgub 2024 nanti, Pak Bambang. Ya, kalau 3 pasang calon itu dari partai politik atau gabungan partai politik, itu di Kabupaten Tegal kan sudah ada yang menyatakan juga akan mencalonkan secara perseorangan. Kalau sementara ini belum kelihatan, Pak Bambang, untuk calon Kelihatan ya. perseorangan, meskipun kemarin juga sempat ada diskusi-diskusi juga untuk mencoba calon perseorangan. Ada LO dari salah satu bakal calon yang komunikasi dengan KPU mencoba untuk calon perseorangan. Tapi juga sepertinya juga cukup berat karena kalau melihat PKPU yang ada untuk calon perseorangan itu harus mengumpulkan sekitar 80 ribuan lebih syarat dukungan untuk bisa mendaftar sebagai calon perseorangan, begitu. Ya, yang saya pantau kan yang akan mencalonkan secara perseorangan kan Pak Mukmin ya. Pak Mukmin ya. Kemarin mencalonkan di PDI Perjuangan, Pak. Kemarin mendaftar. Ya, artinya mengambil formulir ke situ, tapi juga menyiapkan untuk mencalonkan diri secara perorangan. Nah, dulu Kabupaten Tegal juga sudah pernah ada calon perseorangan dan bisa maju. Betul. Yaitu Pak Suwardi kalau nggak salah ya. Ya, Andika. Ya, Andika, Pak Suwardi juga ada, Pak Suhadi. Makanya kemudian kami juga tetap memproyeksikan penganggaran kami tetap 5 karena potensi-potensi tetap ada, meskipun untuk saat ini memang dinamika di Kabupaten Tegal berbeda dengan dinamika yang terdahulu, gitu, Pak. Kalau yang calon-calon yang dari partai politik yang sudah muncul siapa, Pak? Petahana sudah pasti nyalon lagi, baik bupati maupun wakil bupati. Saya dengar sih sudah ada komunikasi antara Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan begitu, mencoba untuk kolaborasi begitu. Tapi kembali mereka juga berhitung secara politik nantinya seperti apa, rekomendasi akan turun kepada incumbent atau yang didukung partai yang sekarang ini, karena bisa aja dinamika berkembang. Dan juga ada dari Gerindra ini juga sudah mulai sosialisasi, ada calon yang diusung dari Gerindra, kemudian juga dari Golkar, ketua DPD-nya juga ada ancang-ancang untuk ikut berpartisipasi juga gitu. Jadi kemungkinan itu yang memungkinkan tadi itu PKB jelas, kemudian juga kalau PDI iya, tapi kemudian belum ada kandidat yang dipastikan untuk dicalonkan gitu. Nah, kemudian antara Gerindra, Golkar, dan juga bisa bergabung di kontestasi, paling kan hanya menyiapkan atau menggandeng partai yang lain, misalkan ditambah P3 dengan 3 kursi kan cukup untuk mencalonkan sendiri Gerindra maupun Golkar gitu, Pak. Tadi Pak Imawan menyampaikan kemungkinan PKB dan PDI bergabung. Kan mereka bisa nyalonkan sendiri-sendiri. Betul. Memang kondisi di internal mereka memang saat ini khususnya ya Pak, khususnya untuk PDI Perjuangan sendiri memang belum ada calon yang kita pantau ya. Dari informasi-informasi dari LO kita kan juga sering komunikasi. Jadi kita memang baik dengan partai politik, sering komunikasi dengan LO-nya partai politik atau dengan rekan-rekan partai politik yang sering kita ketemu, sering kita undang, dan sering juga kita diskusikan siapa sih rencana yang akan diusung, siapa rencana yang akan proyeksikan untuk maju di Pilkada Bupati 2024. Dari informasi itu kemudian saya dapatkan informasi memang kalau PKB jelas itu akan memajukan sendiri, bisa berkoalisi. Nah, makanya tergantung dari hasil rekomendasinya seperti apa, itu Pak.
Nah, untuk Ya. khusus yang PD Perjuangan memang sampai saat ini kita komunikasi dengan LO-nya atau pengurus partai, memang saat ini belum ada calon yang disiapkan, meskipun ada di titik waktunya nanti akan siapkan, tapi sementara belum muncul begitu, Pak. Ya, baik. Nah, di banyak daerah kalau ada petahana itu pasti petahana diberi kesempatan karena kemungkinan berhasilnya sangat besar. Ini agak aneh di Kabupaten Tegal karena partai yang mengusung petahana justru mencalonkan alternatif. Ini apa yang terjadi? Ya memang dinamika di internal partai yang satu ini di PKB ini memang cukup membuat partai-partai yang lainnya juga bisa bisa sebagai kuda hitam, Pak. Saya kira bisa menjadi kuda hitam. PDI Perjuangan dengan misalkan koalisi dengan partai yang lainnya bisa menjadi kuda hitam karena sedikit eh, pertentangan juga di PKB, Ya. sehingga kemudian ketika kami diskusi dengan LO-nya, dengan pengurus mereka, ya mereka lihat wait and see dulu, kira-kira ya rekomendasi yang akan diberikan itu kepada siapa, apakah kepada incumbent atau kepada calon dari partai yang disiapkan. Nah, ini kan pertama kali pilkada serentak, Pak Imawan. Apa yang dirasakan Pak Imawan sebagai hal baru dalam pelaksanaan pilkada yang serentak ini? Ya, pilkada serentak ini saya yakin bahwa apa yang akan kita lakukan tidak serumit pelaksanaannya pada tahapan pemilu, ya. Artinya kita punya pengalaman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tahapan kepemiluan yang lebih rumit dibandingkan dengan pelaksanaan pilkada. Kita yakin bahwa dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita eh, koordinasikan dengan berbagai pihak, perencanaan dan pelaksanaannya sudah kita lakukan, tentu kita juga sudah punya gambaran kira-kira apa yang bisa kita benahi, apa yang bisa kita tingkatkan dalam pelaksanaan pilkada gubernur maupun bupati yang akan datang. Yang jelas untuk kesiapan-kesiapan baik itu sumber daya manusia, kemudian juga penganggaran terutama ini sudah kita siapkan semua. Bahkan saat ini kita juga sudah mempersiapkan untuk pembentukan panitia pemilihan kecamatan. Ini sedang proses rekrutmen sampai tanggal 29 besok, kemudian diikuti oleh badan ad hoc yang lainnya, panitia pemilihan pemungutan suara, PPS di tingkat desa, kemudian juga KPPS dan Pantarlih. Pantarlih ini nanti bertugas untuk melakukan pemutaran kembali data pemilih untuk pemilu dan nanti akan dijadikan dasar dan dimutakhirkan dengan data yang terbaru untuk Pilkada 2024, Pak. Ini walaupun waktu persiapannya lebih singkat ya, kira-kira tidak akan menimbulkan persoalan. Insya Allah kemarin kita juga melihat waktu yang kita alami di pemilu juga singkat-singkat, Pak. Bahkan kita mengalami sendiri logistik pemilu 2 hari sebelum pelaksanaan, kita masih harus menunggu surat suara gitu. Tapi kalau ini mungkin juga akan lebih siap lah untuk pilkada karena kita sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi seperti itu. Apalagi persiapan dari penyusunan program, perencanaan, penganggaran dan lain sebagainya, insya Allah sudah kita siapkan semua dan rekan-rekan juga di masing-masing divisi sudah mempersiapkan sesuai dengan tugasnya masing-masing dan koordinasi dengan provinsi karena ini serentakan itu kita dibantu penyusunan programnya, kebijakan-kebijakannya, dan kita di KPU Kabupaten Tegal juga banyak dibantu oleh provinsi karena juga koordinasi sering kita lakukan untuk bisa menyiapkan tahapan-tahapan agar bisa terlaksana dengan baik, gitu, Pak. Dan apalagi logistik tidak perlu dari Jakarta seperti waktu Pileg Pilpres ya, paling tinggi hanya dari provinsi. Bisa nanti melalui e-katalog ya, jadi menggunakan aplikasi mungkin, dan saya yakin karena surat suaranya lebih sedikit dibandingkan dengan pemilu akan lebih
efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Nah, banyak yang mengkritik pelaksanaan pemilu terutama pileg kemarin ya, walaupun ini mungkin bisa terjadi di luar tanggung jawab KPU, yaitu praktek pragmatisme money politik yang sangat luar biasa. Apa yang bisa dilakukan oleh KPU untuk mencegah itu? Kami sebenarnya dalam sosialisasi yang kita lakukan pasti sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari KPU RI terkait dengan money politik, anti money politik, dan abuse of power yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Tentu kami juga termasuk koordinasi dengan Bawaslu. Bawaslu juga dalam upaya penegakan hukum yang ada terkait dengan itu kan dilakukan oleh Bawaslu. Tugas kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada peserta pemilu, agar bisa menjalankan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan main yang sesuai dengan tahapan yang ada atau regulasi yang ada. Money politik juga saya kira menjadi keprihatinan bersama ya Pak. Kita mendapatkan itu, tapi kita juga sulit juga untuk mendeteksi kasusnya ya begitu ya, sehingga untuk itu kami fokus di sosialisasi agar itu tidak terjadi, dan kami serahkan sepenuhnya ketika itu terjadi kepada Bawaslu sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap money politik. Tapi memang ini keprihatinan bersama, artinya kalau saya diskusi dengan teman-teman, bahkan saya berkelekar kepada anggota DPRD yang jadi Pak, ini menarik. Ya. Kira-kira tolong misalkan saya sebutkan anggota DPRD mana yang tidak menggunakan politik uang dalam kegiatan atau mencapai menjadi anggota DPRD. Mereka akhirnya akan tersenyum, ketawa-ketawa. Memang kondisinya memang seperti itu. Jadi liberalisme pemilu itu terjadi, yang akhirnya kemudian berdampak pada mereka ketika ingin mencapai tujuannya menggunakan cara-cara money politik. Dan saya kira kalau harus jujur, mana ada yang tidak menggunakan politik uang dalam mereka mencapai tujuannya, Pak. Ini yang terjadi, yang saya kira ini juga keprihatinan bersama, begitu. Ya. Baik, luar biasa pengalaman pileg yang lalu. Nah, apa yang disarankan atau diharapkan pada pemilih ini supaya pemilu berjalan dengan baik, tanpa ekses, tetapi tujuannya tercapai? Ya, kalau yang selama ini pengalaman yang kami lakukan kepada baik itu karena kita itu kan punya misi, Pak, punya misi untuk melakukan pelayanan kepada dua pihak, kepada masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, kemudian juga untuk yang kedua pada peserta pemilu. Dalam hal ini kedua peserta pemilu itu kan pada perseorangan maupun partai politik yang akan menyiapkan kandidat pemimpinnya untuk Pilkada 2024. Mendasari pengalaman 2024 pemilu kemarin, kami koordinasi dengan stakeholder ya, stakeholder pemilu, baik itu partai politik, kemudian juga Forkompimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, PKP dan sebagainya. Bahkan kita juga akan menyiapkan relawan demokrasi. Relawan demokrasi itu mereka tokoh-tokoh yang mempunyai basis ke pemilih untuk melakukan sosialisasi kepada pemilih agar mereka bisa berintegritas, kemudian juga bisa menjadikan pilkada ke depan 2024 berjalan dengan baik dan lancar serta damai, itu Pak. Ya. Kalau Kabupaten Tegal pada intinya damai asalkan calon pemimpinnya itu baik kepada masyarakatnya, tidak aneh-aneh gitu. Baik, ini menarik ini relawan demokrasi ini. Ini hanya khusus di Kabupaten Tegal atau di semua daerah ada? Di semua daerah ada. Kebetulan kalau sebenarnya 2019 itu pemilu ada,
Cuman kemarin tidak ada, dan di Jawa Tengah kita mengadakan relawan demokrasi. Jadi relawan demokrasi itu mereka yang dari basis, kita ada 11 basis pemilih, Pak. Ada basis perempuan, basis muda, basis netizen, basis tokoh agama dan sebagainya, basis marginal, yang mereka kita gandeng untuk bisa melakukan sosialisasi, menginformasikan, diseminasi informasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya. Intinya begitu ya, agar bisa membantu KPU Kabupaten Tegal, karena kita yakin bahwa KPU Tegal tidak mampu menjangkau sampai ke seluruh pelosok Kabupaten Tegal, sehingga melalui tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan sebagainya itu kita harapkan bisa menyasar secara lebih luas. Karena selama ini PR kami biasanya yang disalahkan KPU, sosialisasinya bagaimana? Dengan menggandeng mereka, kita harapkan bahwa Pilkada 2024 itu bukan tanggung jawab KPU saja, tapi tanggung jawab semua pihak, semua unsur masyarakat di Kabupaten Tegal gitu. Makanya kewajiban mereka juga ikut mensosialisasikan kepada masyarakat secara luas begitu. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Imawan Pratriwi, Sarjana Sosial, Ketua KPU Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan penjelasannya membantu kita memahami situasi dan dinamika Kabupaten Tegal dan memberi motivasi kepada masyarakat untuk mensukseskan pilkada dan mendapatkan pemimpin yang diidamkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.